Halo teman-teman, saya mau memberikan briefing sebelum praktikum karena ini lumayan padat kegiatannya untuk praktikum suppositoria atau ovula. Supo atau ovula ini bisa dimasukkan ke dalam sediaan solid maupun semi solid karena sebenarnya dia sediaan solid tapi mudah meleleh pada suhu tubuh ya, atau bisa larut dalam cairan tubuh. Nah, ini tidak usah bingung ya. Ini tidak berlaku di kalian karena ini sebenarnya papan tulis yang difoto dari briefing tahun lalu waktu kakak tingkat kalian. Nah, tahun ini kan sebenarnya kalian 5 kelompok, jadi disesuaikan saja kalian dapat sediaan apa. Nah, kemudian tolong nanti setiap kelompok silahkan buat perbandingan yang tetap untuk basisnya. Saya bilang basis. Pisahkan mana zat aktif, mana basis. Tolong bikin perbandingan yang tetap untuk basisnya. Ini ada contoh yang di papan itu gelatin, gliserin, propilenglikol, aquades. Di total basisnya harus 100%. Saya ulangi, silahkan bikin perbandingan basis totalnya 100%. Zat aktifnya nanti di luar si basis itu gitu ya. Jadi zat aktifnya kan tergantung kita mau berapa kan per suponya atau per ovulanya. Baru nanti zat aktifnya tuh pokoknya hitung aja total perbandingannya 100%. Nah, itu kalian pegang dari awal sampai akhir perbandingan si persentase basisnya. Itu yang pertama. Kemudian ini ada 3 tahap. Untuk suppositoria yang basisnya oleum kakao, itu harus mencari namanya adalah replacement factor. Untuk yang oleum kakao harus mencari ini nih, replacement factor. Sisanya yang bukan oleum kakao itu tidak perlu gitu. Cuma kita tetap semuanya melewati tahap optimasi bobot. Itu. Kemudian silahkan lihat tahap 1. Tahap 1 itu kita mau ngapain sih? Kita mau tahu bobot satu suponya atau satu ovulnya itu berapa. Karena kita pakai basis yang beda-beda, bobotnya itu bisa beda-beda. Karena nanti waktu kita kita lakukan produksi, kita itu menuang ke dalam cetakan. Sedangkan kalau menuang itu kan sebenarnya volume ya. Volumenya sama, tapi bobotnya bisa beda-beda tergantung dari basismu. Jadi tahap pertama adalah optimasi bobot. Silahkan bikin 3 sampai 6 sediaan, itu cuma basis aja tanpa zat aktif. Jadi nanti di penimbangan, ada kalian tulis penimbangan tahap 1, itu kamu tulis basisnya aja untuk 3 sampai 6 sediaan. Saran saya 6 sih, buat 6 supo atau 6 ovula, basisnya aja. Kemudian itu ditimbang dulu, baru dilakukan produksi. Kan sebenarnya tinggal dilebur terus masukin ya ke dalam si cetakan. Jangan lupa cetakannya dioles dulu pakai parafin liquidum supaya licin nanti waktu dibuka diambil dari cetakan itu mudah. Itu yang pertama. Tahap 1 ini untuk setiap sediaan bobotnya bisa beda-beda, tapi untuk perkiraan suppositoria itu bisa 2 sampai 3 gram. Kamu ambillah yang paling besar ya, 3 gram. Berarti 3 dikali 6 supo, berapa gram tuh kamu bikin. Kalau untuk ovula itu rata-rata 5 gram, dia lebih besar ya. Jadi 5 gram kali 6 ovul. Tuh jadi berapa gram kamu bikin. Itu untuk tahap 1. Jadi tahap 1 semuanya melakukan optimasi bobot. Ketika sudah produksi kita tunggu sebentar. eh, Tunggu dulu ya, tunggu dingin dulu baru boleh masukkan ke dalam freezer. Gak boleh panas-panas masukkan ke dalam freezer. Ketika selesai ditunggu mengeras, kita buka, kemudian kita timbang bobot dia berapa. Jadi hasil tahap 1 adalah bobot untuk satu si supo atau ovulnya. Di sini saya tulisnya X. Saya tulisnya X bar ya. X bar itu kenapa X bar? Karena nanti dirata-ratain tuh dari semua sediaan yang jadi.
Rata-ratanya berapa? Kemudian lanjut ke tahap 2. Tahap 2 ini hanya untuk oleum kakao. Untuk sediaan oleum kakao aja. Di tahap 2, silakan buat sediaan. Basisnya adalah X bar tadi. Terus zat aktifnya buat 10%. 10% dikali bobot per suponya gitu ya. Dikali bobot dari tahap satu. Berarti nanti di batch record belum bisa ya. Kalau kamu mau buat perhitungan ini silakan buat di Prefor. Di Prefor isi aja titik-titik, nanti tinggal diisi hari H. 10% dari mana? Ini saya patokin. Sebenarnya kamu boleh tidak 10%, tapi di sini saya patokin dulu 10%. Zat aktifnya kamu ambil 10% dulu, kemudian basisnya 90% dari bobot. Kan basisnya 90% dari bobot, misal ya. Misal basisnya adalah 4 gram. Nah, dari 4 gram ini baru kamu jabarkan lagi dari basismu tadi. Kalau misalnya contohnya adalah yang di papan tadi ini, ya udah dari 4 gram kamu jabarin lagi gelatin berapa, gliserin berapa, propylenglikol berapa, aquades berapa kayak gitu. Kalau yang di sini saya kasih contohnya ada yang pakai oleum kakao sama sera buat pengeras ya. Oleum kakao berapa, sera berapa gitu. Jadi zat aktif itu di luar dari si basis ya. Nanti basisnya dipersentasein lagi. Sudah di penimbangan jangan lupa ditulis lagi tahap 2 untuk yang oleum kakao. Ketika kita sudah melakukan produksi yang ini, nanti kita timbang. Baru dimasukkan ke dalam rumus ini. Tolong pelajari rumusnya. Di sini sih sudah jelas ya. E itu adalah bobot basis aja, berarti dari tahap satu. Kemudian G adalah bobot supo yang mengandung 10% zat aktif, berarti dari tahap 2 ya dapatnya. Terus G kali X, ini kali ya, G kali X adalah jumlah obat dalam supo gitu. Jadi eh jumlah obat dalam suponya ada berapa banyak gitu. Terus nanti dihitunglah apa namanya replacement factornya. Kalau kamu bingung jumlah obat dalam supo itu apa, lihat di sini. G adalah kan bobotnya dikali dengan persentase sebenarnya. Berarti misal nih bobot akhirnya ternyata dapatnya 4,5 gram. Berarti jumlah obat dalam supo kan 10% kali 4,5 gram gitu kan. Karena kita tadi matok 10%. Nah, itu yang tadi saya bilang. Sebenarnya persenannya boleh berapa aja, tapi buat hitungan ini supaya mempermudah saya patok di sini 10%. Jadi X-nya tuh 10%. Sebenarnya X-nya ini boleh berapa aja kok. Gitu. Sudah dapat ini, cari F-nya. Jangan lupa ya perkalian dulu baru nanti ditambah satu di akhir. Ketika dapat F-nya, arti F itu apa sih Bu? Arti F itu adalah 1 gram zat tersebut setara dengan berapa gram oleum kakao. 1 gram zat tersebut setara dengan berapa gram oleum kakao. Nah, secara teoritis, atau saya lupa ini teoritis atau kemarin waktu praktikum ya tahun lalu saya lupa. Contohnya di sini ibuprofen. 1 gram ibuprofen setara dengan 0,888 gram oleum kakao. Itu cara bacanya. Karena F-nya ibuprofen 0,888 kayak gitu. Sudah gitu masuk ke tahap 3. Tahap 3 ini dikerjain oleh siapa? Tahap 3 dikerjakan oleh semuanya. Semua kelompok gitu ya. Tahap 2 hanya dikerjakan oleh kelompok yang mendapat oleum kakao basisnya. Tahap 3 dikerjakan oleh semua. Tahap 3 baru kita benar-benar formulasiin supo atau ovulanya. Silahkan bikin 12 sediaan. Bobotnya sesuai dengan bobot optimasi di awal. Nah, untuk sediaan ini berarti kamu sesuaikan sediaanmu mau zat aktifnya berapa banyak. Ditimbang sesuai kebutuhan 12 sediaan. Sudah selesai ditimbang, baru nanti sisanya adalah basisnya ya. Nah,
Tahap 2 ini dipakai buat apa sih, Bu? Buat yang oleum kakao. Berarti, misal nih, di sini tuh harusnya eh kita pakai bisa kodilnya 120 miligram, tapi ternyata F-nya adalah 0,21. Nah, terus kita cari dulu si F-nya, ini tuh adalah F-nya dikali dengan bobot zatnya kita, gitu. Nih saya coba contohin ya. Jadi ini hasil percobaan 0,21, kita mau zatnya adalah 120 miligram. Berarti 120 miligram bisakodil ini akan menggantikan si basis sebanyak 0,0252 gram. Makanya total basisnya kan ini hasil optimasi dikali 12 sediaan ya. Total total sediaannya maunya 44,1. Nah, total sediaannya dikurangi dengan basis yang sudah digantikan oleh zat aktif. Nih masuk ke sini. Jadi total basis yang masih kita butuhin adalah 44,0748. Dari sini baru kalian masukkan lagi perbandingan basis yang dari awal kalian patokin itu. Jadi makanya saya bilang dari awal berapa perbandingan basis kalian tolong patokin. Itu nggak boleh berubah-ubah dari awal sampai akhir. Karena nanti di akhir akan dihitung dengan perbandingan basisnya. Di sini contohnya oleum kakao dengan sera alba. Jadi dari 44,0748 baru dibagi berapa persen oleum kakao, berapa persen sera alba. Alba itu yang ditimbang dan untuk jadi sediaannya. Silakan kerjakan demikian, berarti yang oleum kakao nimbang 3 kali, yang sisanya nimbang 2 kali. Tolong sesuaikan di Prefor sama batch record teman-teman ya. Persentasenya disimpan dari awal di keep, jangan berubah-ubah. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang paham, bisa dikumpulkan pertanyaannya ke koordinator, kemudian sampaikan lewat Kak Veta ya. Sekian dari saya, terima kasih.